and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God and God alone. God and God alone reveals the truth of all we call our own. And all the best and worst of men won't change the Master's plan. It's God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. And everything that lives deserves its truest praise for God and God alone. Saudara-saudara, semua manusia berada dalam kegelapan tanpa mengenal Allah. Saudara-saudara, di dalam kebutaan ini manusia merasa diri pusat semesta. Merasa bahwa seluruh semesta ini, bumi dan segala isinya adalah milik manusia. Tetapi Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Kita tahu bahwa Allah menyatakan diri melalui alam semesta ini, dan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu. Allah menciptakan manusia dan diberinya mandat untuk memerintah dan berkuasa atas bumi ini. Memang betul manusia berkuasa atas bumi ini, tetapi ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Alam semesta ini Tuhan yang ciptakan. Manusia tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Semua para ahli filsuf dan orang-orang, semua manusia sepanjang zaman berusaha mencari Allah. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak pernah bisa dikenali. Maka itu timbullah berbagai spekulasi, agama-agama di dunia dan berbagai kepercayaan, karena tidak bisa menemukan Allah
yang satu-satunya itu. Tuhan Allah kita menyatakan diri melalui firman-Nya. Dan kita bisa mengenal Allah karena firman Tuhan. Allah juga secara umum menyatakan kepada seluruh manusia melalui alam semesta ini. Mazmur 19 berbicara bahwa langit dan bumi ini berbicara tentang Allah, bercerita tentang Allah. Dan semua ini, saudara-saudara, merupakan penyataan Allah, baik secara umum maupun secara khusus kepada orang percaya melalui firman-Nya. Dan tanpa pengenalan akan Allah, manusia tetap berada dalam kebutaannya. Manusia tetap berada dalam kebutaannya. Amin. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari bersama-sama dengan
Saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit manusia yang seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan ini adalah rendah hati. Ada banyak orang merasa dirinya hebat, merasa diri punya banyak kemampuan, punya banyak talenta, merasa dirinya punya banyak harta, sehingga merasa dirinya bahwa dia adalah segala-galanya. Dia lupa bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dia merasa dirinya tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa menandingi, dan kemudian menjadi sombong. Pada waktu kita menyanyikan pujian tadi, ku sembah kau, ku tinggikan namamu, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku, kita diajar untuk bagaimana merendahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rendah hati dan rendah diri itu beda. Rendah diri itu orang berkata minder waardig kata orang Belanda. Ya, menarik diri dari pergaulan, tidak berani tampil, merasa dirinya kecil dan sebagainya. Tetapi merendahkan diri itu berbeda. Merendahkan diri berarti dia sebagai orang yang sadar bahwa dirinya punya kemampuan. Sadar bahwa dirinya punya sesuatu yang mungkin lebih dari orang lain, tetapi sikapnya adalah sikap yang merendahkan diri. Dia tidak berani arogan, dia tidak berani menyombongkan diri, tapi dia sadar bahwa apa yang dia peroleh, yang dia miliki itu adalah karena Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Saya mengingat sebuah quote yang indah yang mungkin menarik perhatian kita dan mungkin membawa kita tersenyum sedikit. Dia berkata begini, andai kata kamu punya harta kekayaan yang begitu banyak di dalam dunia ini, sadari bahwa itu tidak akan dibawa waktu kita mati. Kalau kita punya rumah yang sangat mewah di dalam dunia ini, punya rumah yang sangat mahal harganya, ingat bahwa rumah terakhir kita hanya sebuah peti jenazah dan tanah ukuran 2 kali 1 meter. Kalau kita punya mobil yang sangat mewah dan mahal harganya, ingat bahwa kendaraan kita terakhir hanyalah mobil jenazah. Dan kalau kita punya gelar akademik yang panjang di depan dan di belakang, mungkin kita bangga dengan itu. Tapi sadarilah bahwa gelar terakhir kita hanya almarhum. Bapak Ibu, ungkapan itu membawa kita sadar bahwa hidup kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau kita punya sesuatu, itu karena Tuhan. Kalau kita bisa hari ini tampil seperti ini, itu semua karena Tuhan. Saya mengalami dan saya belajar bagaimana selalu berkata, Tuhan itu baik. Itu sebabnya malam hari ini ketika kita mengangkat pujian ini, biarlah kita sadar dan kita memiliki sikap. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan.
Seorang tukang batu yang biasa kerja di rumah saya. Kali itu pagi-pagi dia datang dengan suasana yang kelihatannya agak berbeda. Tidak seperti biasanya dia ceria ya, dan kerjanya juga mantap. Tapi kali itu dia kelihatan lesu, kelihatan lemes. Sebelum saya tanya, dia sudah minta permakluman. Maaf Pak, saya capek sekali. Kenapa saya tanya? Iya, waktu kemarin pulang dari rumah Bapak, sore-sore jalanan hujan. Saya naik motor menyusuri satu jalan tepi kali menuju ke rumah. Hari sudah agak gelap. Di tengah perjalanan ada sekelebat bayangan di sebelah kanannya. Ini jalurnya bolak-balik. Lalu dia menghentikan motornya setelah kira-kira sudah kebablasan 10 meter. Dia balik. Ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan agaknya, dan si tukang batu namanya Mas Kantun ini, dia menawarkan sesuatu karena rupanya motor si orang itu mogok. Bagaimana Pak? Bisa saya bantu? Oh ya silahkan. Diutak-utik, ternyata nggak bisa. Lalu dia tawarkan, gimana? Saya dorong saja ya. Maksudnya dorong dengan motor, dia naik motor didorong dengan kaki. Rumahnya mana Pak? Oh rumahnya di sana, di Cilangkap. Itu jarak yang jauh dari tempat di mana motor itu mogok. Akhirnya saudara, didorong motor itu sampai di rumahnya. Teman saya ini, si Kantun ini dikasih uang, nggak mau. Mulia sekali, itu jarang-jarang terjadi ya. Biasanya dorong itu mungkin minimal 10.000 itu harganya. Ini dorong sampai sejauh itu, dibayar tidak mau. Saudara mungkin juga heran dan bertanya-tanya, manusia macam apa si Kantun itu? Dan apa yang membuatnya dia bisa begitu? Saudara, kira-kira apa yang membuat dia bisa begitu? Udah jalan sore-sore, capek, gerimis, gelap. Harusnya segera sampai di rumah dan beristirahat, tetapi ternyata dia harus menghentikan motornya, dia berbalik untuk menolong orang itu, bahkan mengantarnya sampai ke rumah. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, saudara. Ternyata motor yang mogok sama motor yang dikendarai si Kantun ini sama. Vespa Ndok tahun 70 ya. Jadi karena sama-sama Vespa, dia bisa melakukan sesuatu yang sulit kita pahami. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan satu lagu, tapi harap kita menyanyi dengan serius ya. Lagunya gini. Dalam Vespa kita bersaudara. Mari, 1, 2, 3. Dalam Vespa kita hayati saudara. Kita bersaudara. Tapi saya lihat saudara tidak punya penghayatan sama sekali. Dalam Vespa kita bersaudara. Saudara merasakan ada sesuatu yang kelihatannya lucu. Coba sekarang kita nyanyikan lagu ini. Dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2. Dalam Yesus kita bersaudara. Semua kusuk dan matanya ada yang sambil melilik-melilik ini. Kusuk sekali. Kenapa? Kurang mulia apa coba dalam nama Vespa? Kita tertawakan. Tetapi kita melihat bahwa ternyata Vespa dapat mempersekutukan orang, melakukan sesuatu yang kita tidak bisa mengerti. Sekarang coba mari kita tengok. Dalam nama Yesus kita bersaudara. Coba apa yang terjadi? Saya rasa ini mengingatkan kita. Betapa yang mempersatukan kita itu sesungguhnya Tuhan kita yang mulia.
Kalau Mas Kantun saja bisa seperti itu. Dalam nama Vespa saja dia bisa menyatu dengan orang lain. Bagaimana mungkin kita yang diikat dengan sesuatu yang lebih mulia dalam nama Yesus, sebagaimana yang juga kita hayati dalam pengakuan iman kita ini. Amin. Saudara-saudara, kalau Pendeta Nathan ngomongnya Vespa, kebetulan saya nggak punya Vespa, jadi saya akan ngomong hal yang lain. Kita semua di sini punya talenta dan semua orang yang ada di sini punya talenta yang luar biasa, termasuk ibu bapak semua. Penyanyi dengan luar biasa, ada yang dengan separuh nafas, dengan sepenuh nafas, dengan sepenuh jiwa dan lain sebagainya. Sampai tadi Pak Nathan bilang ada yang kelip-kelip ngeliat ke atas. Tapi acara hari ini, ibu bapak sebenarnya agak spesial. Kalau ibu bapak lihat, ya orang semua di sini punya talenta. Tapi ada satu tempat yang tidak seharusnya ada di situ. Kalau ibu bapak bisa lihat di orkestra, tempat apa? Siapa pemain yang biasanya duduk di belakang? Coba, siapa yang biasa di belakang? Yang sekarang ada di depan. Pemain drum. Bapak Ibu, saya bersyukur karena hari ini pemain drum duduk di depan, karena saya main drum. Biasanya kalau saya main drum, orang foto-foto gitu, lalu selesai main dia nanya, lo denger gak tadi band yang main? Katanya, loh saya kan main juga, gak ada nih di foto. Kenapa gak ke foto? Karena pemain drum selalu duduk di belakang. Nah akhirnya ada orang yang merasa talenta saya sebagai pemain drum tidak dihargai oleh orang lain. Saya mau nyanyi. Jadi Phil Collins nyanyi ke depan. Dari band Genesis dia duduk di belakang. Dia akhirnya maju ke depan karena situasi juga. Nah talenta-talenta ini sebenarnya orang punya kelebihan masing-masing. Tapi begitu dipanas-panasin orang dan dia merasa bahwa dirinya merasa punya talenta yang lebih baik dari orang lain. Dan dia mau tampil, akhirnya pecah. Band itu paling banyak pecah karena ada yang merasa dirinya harusnya lebih tampil dari yang lain. Itu band, Mas Arya tahu persis tuh hal itu. Yang main gitar pengennya main ke depan, yang main drum pengennya tampil ke depan, yang main saxophone nggak bisa ke depan karena mic-nya cuma segini. Harusnya tadi Pak Nathan ke depan jalan-jalan. Nah, saudara-saudara, talenta-talenta yang kita miliki ini kalau kita persaingkan satu dengan yang lain akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Perpecahan, kalau kita nyanyi yang sebelah sini lebih kencang dari yang sini, atau yang main drum pengen lebih kencang dari yang lain, akhirnya dia maju ke depan. Saya masih ingat dulu ketika kami main bola di STT lawan Pak Pendeta Edo, kelas kami lawan kelas Pak Pendeta Edo itu sering sekali bermain. Ada kiper kami yang merasa talentanya sebagai kiper tidak dihargai. Karena dia di belakang melulu. Akhirnya dia maju bawa bola sampai ke depan. Kami itu kesebel banget. Akhirnya kami kalah terus sama kelasnya Pak Pendeta Edo gara-gara kiper kami selalu maju ke depan. Akhirnya timbullah kebijaksanaan di dalam kelas kami bahwa setiap orang harus jadi kiper. Ini serius kisah nyata. Akhirnya kami kalah terus karena nggak semua orang bisa jadi kiper. Saudara-saudara, talenta-talenta yang kita miliki ini harus juga digunakan dengan baik. Kalau memang talentanya di situ, kembangkan talentanya dengan baik, lalu muliakan nama Tuhan, tapi dalam satu kesatuan. Kalau jalan masing-masing, tidak bisa kita bikin acara seperti ini. Dan ini adalah talenta-talenta kita masing-masing. Dan saya tahu di belakang layar ada juga orang-orang yang memberikan dan menyokong acara ini hingga terlaksana hingga saat ini. Ibu bapak lah itu semua. Karena saudara-saudara untuk punya acara seperti ini, talenta-talenta kita harus kita kembangkan dan juga dalam semangat persaudaraan. Kiri kanan mungkin Bapak Ibu baru kenal sekarang atau belum kenal, tapi yang pasti kita semua nyanyi untuk Tuhan. Semua talenta kita gunakan untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Amin.
Dan kita semua basudara. Maeo basudara. Sumba Yesus upulanite kadong rame-rame sumba Yesus upulanite maeo basudara. Sumba Yesus upulanite kadong rame-rame sumba Yesus upulanite maeo basudara. Saudara, saya percaya siapapun kita dari berbagai latar belakang, besar kecil, tua muda, saya percaya kita dikenal oleh Tuhan. Amin.